Kami dari kelompok 3, kelas Pancasila RA, akan mempresentasikan materi mengenai konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Kelompok 3 beranggotakan, yang pertama Adli Mustafa, yang kedua Muhammad Dimas Aryadanu, yang ketiga Irena Talenta Berginting, yang keempat Zulia Azahra Anwidri, yang kelima Shanti Puspitasari, yang keenam Angeli Denata, yang ketujuh Aji Miftahus Sidki, yang kedelapan Anissa Firda Anggraini, yang kesembilan Aulia Aisyah Wibowo, yang kesepuluh Jeffrey Elkanapinem, dan yang ke-11 ada Randi Zaini. Adapun materi yang akan kami paparkan adalah mengenai 3 poin penting. Yang pertama, menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Poin ini memiliki 3 subbab. Yang pertama, menelusuri konsep negara. Yang kedua, menelusuri konsep tujuan negara. Dan yang ketiga, menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Lalu poin kedua ada menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Dan poin terakhir ada menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara yang memiliki 4 subbab, yakni yang pertama, sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara, dan yang ketiga, ada sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara, yang keempat, ada sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Konsep negara, menurut Diponolo 1975-23-25, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintah, pelaksanaan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Negara disebut sebagai negara bila memiliki unsur konstitutif dan deklaratif. Unsur deklaratif berbentuk pengakuan dari negara lain. Sedangkan 3 unsur mutlak konstitutif bagi negara yaitu unsur tempat, daerah wilayah, atau territor. Unsur manusia, umat, baca masyarakat atau bangsa. Unsur organisasi, tata kerjasama atau tata pemerintah. Negara dari perspektif tata negara paling tidak dapat dilihat dari 2 hal, yaitu negara di dalam keadaan diam dan negara dalam keadaan bergerak. Dasar negara sangat dibutuhkan dalam sebuah negara karena bentuk negara dan sistem pemerintah. Tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan atau cara untuk mewujudkannya. Tujuan negara tersebut akan sangat ditentukan oleh dasar negara yang dianut negara bersangkutan. Dasar negara akan menentukan jalannya sebuah negara. Tujuan negara. Tujuan negara Republik Indonesia tertuang secara jelas pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea 4, di mana yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehingga bisa diartikan tujuan negara Republik Indonesia yaitu tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian. Untuk dipahami, setiap negara pasti memiliki tujuan untuk berdiri. Tujuan inilah yang nantinya menjadi sebuah pedoman dalam menyusun serta mengendalikan alat perlengkapan negara. Selain itu juga untuk mengatur kehidupan warga negaranya. Begitu pula dengan Indonesia. Terdapat beberapa upaya untuk dilakukan negara yang dilansir dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, yaitu memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap semua warga negara tanpa diskriminatif, menyediakan fasilitas umum yang memadai yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, dan menyediakan sarana pendidikan yang memadai dan merata. Konsep dan urgensi dasar negara. Dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita-cita ini mencerminkan kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat.
Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin dalam pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, penetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional, yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, secara yuridis, ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Yang kedua, peneguhan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana terdapat pada pembukaan juga dimuat dalam Ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa, dan ketetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini dimulai pada saat sidang BPUI pertama. Sebuah masalah muncul ketika membahas tentang calon dari rumusan terhadap dasar negara Indonesia yang di mana akan dibentuk. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyebutkan sebuah calon rumusan dasar yang memiliki oleh Indonesia yang dikenal dengan Pancasila atau 5 dasar. Pada tanggal 17 Agustus, kemudian Indonesia memerdekakan diri. Pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian menyatakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dalamnya terdapat 5 prinsip yang dikenal dengan Pancasila. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi sebuah bentuk pedoman di dalam melaksanakan pemerintahan yang ada di Indonesia, sehingga menjadi sebuah sumber dari hukum yang akan mengatur di Indonesia itu tersendiri. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Karena Indonesia adalah sebuah bentuk dan negara yang sangat luas dan terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan lebih dari 300 suku bangsa yang terdiri atas 17.000 pulau yang di dalamnya menjadikan Indonesia sebuah negara yang besar dengan kebudayaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah ideologi pemersatu dari seluruh keragaman yang ada di Indonesia.
Makna dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi landasan, fondasi utama, titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa, sehingga seluruh unsur-unsur kehidupan berbangsa dan bernegara dan segala bentuk peraturan yang ada di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup, Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila sebagai sumber hukum, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Kesimpulan, secara etimologis, istilah dasar negara identik dengan istilah grand norm atau norma dasar, reside atau cita hukum, statside atau cita negara, filosofis Grundzweig atau dasar filsafat negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Tujuan negara Republik Indonesia tertuang secara jelas pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea 4, dan juga menjadi cita-cita negara Indonesia, yaitu mencapai tujuan Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Konsep negara, jika ditelusur, merupakan sebuah organisasi kekuasaan berdaulat yang memiliki unsur konstitutif dan deklaratif, berjalan dengan tata pemerintahan atas suatu umat daerah tertentu. Negara Indonesia memerlukan pedoman yang menjadi dasar acuan, yaitu Pancasila yang menjadi landasan, fondasi utama, dan titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami, kelompok 3, yang membahas tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.